Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Atma Reksa Part 3, yang akan sedikit membahas mengenai tentang bid'ah. Karena di era sekarang banyak orang menjat atau memvonis seseorang itu bid'ah tanpa mengetahui dalil atau informasi yang valid. Nah, ngobrol santai kali ini kita bukan untuk menyalahkan amalan orang lain atau ibadah orang lain, tetapi di sini kita untuk meluruskan pandangan yang membuat salah kaprah atau isu panas seperti di era sekarang ini. Maka stay tune terus di Atma Reksa ketiga. Nah, jadi gini nih, pertama kali dengar kata bid'ah, kesan pertama sampean itu apa? Ketika saya mendengar kata bid'ah ini agak tegang ya, karena biasanya bid'ah itu digunakan untuk memvonis atau menjat bahwasannya aliran ini salah seperti itu. Sebaiknya kan dilakukan atau dijadikan ajang sebuah diskusi, bukan malah dijadikan sebuah ajang olok-olokan, karena tidak semua orang atau tidak semua ormas itu mengartikan bid'ah itu sama seperti itu. Iya ya, kalau saya melihat di zaman sekarang ini, orang itu langsung menyalahkan orang lain tanpa tahu kebenarannya, tanpa tahu kejelasannya dulu, tapi langsung menjudge orang lain itu salah gitu. Ini maka pentingnya ketika kita berucap ataupun berbicara kaitannya dengan agama, maka selayaknya atau seharusnya itu memiliki dalil atau memiliki rujukan yang valid. Nah, ketika berbicara tentang bid'ah ini sederhananya kita mengartikan seperti apa sih Mbak Mila? Jadi kalau menurut pendapat para ulama itu, bid'ah itu adalah ibadah mahdah, di mana ibadah itu sudah jelas, sudah ada aturannya, bukan hanya sekedar hal baru. Benar-benar. Berarti ketika sesuatu hal yang baru itu apakah dikatakan salah atau gimana Mbak Mila? Gini nih contohnya, contoh gampangnya tuh kayak sekarang tuh ada itu aplikasi Al-Quran. Jadi itu kan termasuk baru juga. Ya, Yang dulunya hanya berbentuk mushaf itu. Sekarang sudah ada aplikasi Al-Quran itu tadi. Dan juga podcast kayak kita kayak gini nih termasuk hal baru juga kan? Ya, benar-benar. Berarti semuanya yang baru itu belum tentu dikatakan sebuah bid'ah. Selanjutnya Mbak Nila, ketika kita membahas tentang bid'ah, kenapa sih bid'ah ini menjadi isu-isu yang panas di kalangan umat-umat Islam khususnya? Karena menurut saya seseorang itu hanya mendapat sedikit ilmu atau potongan ilmu saja atau juga potongan ceramah sudah dijadikan landasan untuk menyalahkan orang lain gitu. Nah, ya benar-benar. Maka ketika kita memiliki sebuah literasi digital atau memiliki ilmu literasi digital, ini menjadi benteng kita di zaman sekarang, karena sebuah informasi, sebuah berita yang masuk ke diri kita itu tidak tidak mentah-mentah diserap. Nah, literasi digital ini menjadi benteng kita agar mendapatkan sebuah informasi yang valid seperti itu. Iya, dan Islam juga kan telah mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh hanya menyampaikan salah benar, tetapi juga harus menyampaikan kebenarannya yang sudah benar-benar valid itu bagaimana gitu. Ya. Nah, selanjutnya kaitannya dengan Gen Z nih Mbak Nila. Bagaimana sih seharusnya Gen Z ini bersikap kaitannya dengan isu-isu bid'ah di saat ini? Iya, jadi yang pertama kita itu harus belajar sebelum menilai orang lain. Kemudian yang kedua, kita juga harus sadar bahwasanya ada beberapa perbedaan pendapat para ulama.
Dan kemudian yang ketiga, kita juga harus menjaga adab kita sebelum kita mengomentari orang lain. Nah, benar-benar tiga poin yang dikatakan Mbak Nila tadi sangat benar. Mulai dari belajar dulu sebelum menilai, terus sadar akan perbedaan pendapat para ulama, terus pentingnya adab dan kita tidak selalu harus mengomentari sebuah video kalau kaitannya dengan di era digital. Nah, ini terkadang kita diam itu lebih baik, bukan karena kita tidak tahu, akan tetapi kita menjaga adab. Kalau bisa diibaratkan itu seperti sebuah tanaman padi. Semakin berisi sebuah tanaman padi, maka akan semakin merunduk tanaman padi tersebut. Artinya apa? Ketika kita semakin berilmu atau semakin mendapatkan ilmu, maka semakin rendah hati dan semakin memiliki adab. Seperti itu. Iya, benar sekali. Dan menurut saya ya, kita itu harus fokus pada diri kita sendiri, fokus pada ibadah kita sendiri dulu. Karena sesungguhnya hidup kita itu bukan siapa yang menang debat, tetapi siapa yang amalnya diterima, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ya, benar-benar. Jadi intinya bid'ah ini tidak bisa ya diputuskan secara sembarangan. Iya, tidak bisa. Jadi itu perlu ilmu juga, kehati-hatian, adab, dan kerendahan hati kita untuk menyikapi semua itu. Nah, benar-benar. Karena sebenarnya sebuah ibadah itu bukan siapa yang paling benar. Karena ibadah itu tujuannya mendekatkan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Ya, betul sekali. Nah, setelah kita berlama-lama nih, setelah kita yaping dengan panjang kali lebar nih, sebenarnya intinya apa sih? Inti pembahasan pada podcast kali ini kaitannya dengan bid'ah, bahwa semua hal yang baru di saat ini itu tidak bisa dikatakan bid'ah, karena jauh dari itu para ulama itu menjelaskan secara terperinci, mulai dari ulama salaf, terus ulama yang bermazhab seperti Syafi'i yang membedakan bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah hasanah atau bid'ah baik, dan bid'ah dolalah atau bid'ah yang buruk. Dan kita sebagai umat Islam khususnya tidak boleh langsung menjudge orang lain itu melakukan sebuah bid'ah. Kita harus memiliki landasan yang jelas, dalil yang jelas, dan memiliki rujukan seperti ulama-ulama yang masyhur. Dan yang terakhir, di era sekarang atau era digital, itu penting kita memiliki sebuah literasi digital, karena banyak informasi yang belum kita ketahui kebenarannya, terus yang belum kita ketahui apakah informasi ini valid, maka literasi digital ini menjadi tameng utama sebagai umat muslim. Seperti itu, Mbak Ila. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya atau kekeliruan atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.